Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semuanya. Yang terhormat Bapak atau Ibu Mentor, serta kawan-kawanku yang saya cintai dan saya banggakan. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur atas kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena atas limpahan rahmatnya kita bisa berkumpul dalam ruangan Zoom meeting kali ini. Oke, perkenalkanlah nama saya Maudianita Putri dari Rutan Kelas 2B Pemalang yang akan menjadi moderator bersama teman-teman saya dengan judul Pencegahan Penyelundupan Narkoba dari HP Ilegal di Rutan atau Lapas sebagai upaya mendukung Cita keempat Presiden dalam pembangunan SDM. Izinkan saya untuk memperkenalkan keempat teman saya. Yang pertama ada Santoso Dwi Indrawan dari Rutan Kelas 2B Pemalang. Yang kedua ada Verina Ashley Jenile Pratiwi dari Rutan Kelas 2B Pemalang. Serta ada Wanda Syafila Putri dari Rutan Kelas 2B Pemalang. Kemudian ada Mas Ahmad Supriyanto dari Rutan Kelas 2B Purbalingga. Oke, yang pertama sebagai ada Wanda Syafila Putri, monggo. Untuk selanjutnya ada latar belakang. Rutan dan lapas merupakan tempat pembinaan bagi warga binaan agar dapat kembali menjadi manusia yang produktif, sadar hukum, dan bermanfaat bagi masyarakat. Pelanggaran yang terjadi di rutan atau lapas biasanya ada peredaran narkoba di dalam lapas atau rutan, penggunaan HP ilegal oleh warga binaan, dan keterlibatan oknum petugas maupun pihak luar. Ancaman yang ditimbulkan adalah keamanan pemasyarakatan, integritas petugas, dan pembangunan sumber daya manusia. Selanjutnya, ada korelasi dengan Astacita keempat. Astacita Presiden RI keempat yaitu memperkuat pembangunan sumber daya manusia, sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, dan penguatan peran perempuan, pemuda, dan penyandang disabilitas. Peran penting lapas atau rutan. Satu, membina karakter warga binaan. Dua, menciptakan SDM yang produktif. Dan tiga, menyiapkan reintegritas sosial. Akibat masih beredarnya HP dan narkoba di lapas atau rutan, yang pertama, pembinaan menjadi gagal. Kualitas SDM menurun dan muncul residivisme. Selanjutnya, fokus pada tema. Permasalahan utama. Yang pertama, penyelundupan narkoba ke dalam lapas atau rutan. Yang kedua, peredaran HP ilegal. Yang ketiga, lemahnya pengawasan. Yang keempat, penyalahgunaan wewenang oleh oknum. Dan yang kelima, rendahnya integritas. Dampaknya adalah yang pertama, gangguan keamanan dan ketertiban. Yang kedua, peredaran narkoba tetap berjalan. Yang ketiga, rusaknya citra institusi. Yang keempat, gagalnya pembinaan warga binaan. Dan yang terakhir, penyalahgunaan jabatan. Baik, terima kasih kepada Saudari Wanda Syafila Putri. Kemudian materi akan disampaikan kepada Saudara Santoso Dwi Indrawan. Waktu dan tempat dipersilakan. Baik, untuk analisis penyebab terjadinya penyelundupan, pertama ada faktor internal. Faktor internal sendiri ada beberapa, yaitu yang pertama integritas petugas. Satu, adanya oknum yang terlibat. Dua, kurangnya pengawasan. Tiga, penyalahgunaan jabatan. Pengawasan lemah. Satu, pemeriksaan barang belum optimal. Dua, SOP belum dijalankan secara optimal. Dan yang terakhir, kurangnya teknologi deteksi. Dan salah satu faktor internalnya juga ada overkapasitas. Yang pertama, jumlah warga binaan itu melebihi kapasitas. Yang kedua, pengawasan menjadi tidak efektif. Untuk faktor eksternal sendiri itu ada tiga. Yang pertama itu jaringan narkoba dari luar. Satu, sindikat narkoba dari luar masih menargetkan lapas atau rutan sebagai tujuan. Yang kedua, kunjungan dan titipan barang. Barang selundupan narkoba, terutama narkoba sendiri itu bisa diselundupkan di makanan, pakaian, atau badan pengunjung. Yang ketiga ada kemampuan teknologi. HP ilegal dimanfaatkan untuk salah satunya itu transaksi narkoba
penipuan online, dan komunikasi jaringan kriminal. Dampak terhadap pembangunan SDM bagi warga binaan sendiri ada 3, tidak terciptanya efek jera, ketergantungan pada narkoba, gagalnya pembinaan mental. Untuk petugas sendiri pun juga mempunyai dampak yang bisa dilihat dari menurunnya integritas aparatur sipil negara, hilangnya kepercayaan publik, dan munculnya budaya koruptif. Untuk negara, 1. Menghambat pembangunan SDM unggul, menambah angka kriminalitas, dan menghambat Indonesia Emas 2045. Oke, baik. Terima kasih kepada Saudara Santoso Hindrawan. Untuk pemateri selanjutnya akan disampaikan oleh Saudari Verina Esli Denile Pratiwi. Waktu dan tempat saya persilahkan. Baik, selanjutnya ada SWOT. Pada bagian ini kami melakukan analisis SWOT untuk melihat kondisi internal dan eksternal dalam upaya pencegahan gangguan keamanan dan ketertiban di lingkungan pemasyarakatan. Dari sisi strength atau kekuatan, yang pertama adanya aturan pemasyarakatan, yang kedua dukungan pemerintah, yang ketiga program pembinaan berjalan. Namun masih terdapat beberapa weakness. Yang pertama overkapasitas, yang kedua kurangnya aspek pengamanan, yang ketiga oknum petugas. Pada sisi opportunity atau peluang, perkembangan teknologi deteksi modern dapat dimanfaatkan untuk meningkatkan pengawasan. Lalu juga adanya dukungan masyarakat dan program Zero Helinat. Sedangkan dari sisi threat atau ancaman, terdapat sindikat narkoba, penipuan online, dan juga penyalahgunaan teknologi. Selanjutnya untuk pemecahan masalah, dimulai dari permasalahan peredaran narkoba, kami menemukan solusi yaitu digelarnya razia rutin dan tes urin yang bertujuan untuk memutus jaringan narkoba. Selanjutnya ada permasalahan HP ilegal dengan solusi pemasangan jammer atau sinyal blocker yang bertujuan untuk menghilangkan komunikasi ilegal. Selanjutnya yaitu lemahnya pengawasan dengan solusi penguatan SOP serta CCTV yang bertujuan untuk meningkatkan pengawasan. Selanjutnya ada oknum petugas dengan solusi penguatan integritas ASN yang bertujuan untuk mencegah penyalahgunaan wewenang. Selanjutnya itu masalah overkapasitas yang sudah sering kita jumpai di lapas maupun rutan dengan solusi optimalisasi pembinaan dan redistribusi warga binaan pemasyarakatan yang bertujuan supaya pengawasan lebih efektif. Lalu permasalahan yang terakhir yaitu minimnya teknologi dengan solusi pengadaan body scanner dan X-ray yang bertujuan untuk mendeteksi barang-barang ilegal. Lalu selanjutnya ada strategi penguatan sumber daya manusia. Yang pertama penguatan integritas ASN. Beberapa contohnya yaitu dengan pembinaan mental, penegakan disiplin, lalu zero toleransi pelanggaran. Lalu dari segi modernisasi pengamanan, yang pertama yaitu diadakannya CCTV, body scanner, dan juga digital monitoring. Lalu untuk pembinaan warga binaan, kita bisa memberikan pelatihan keterampilan, pendidikan karakter, serta rehabilitasi narkoba. Selanjutnya, kolaborasi antar instansi. Ini adalah suatu strategi yang sering kita jumpai juga di beberapa lapas dan rutan, yaitu berkolaborasi dengan polisi, BNN, TNI, serta pemerintah daerah. Oke, baik. Terima kasih kepada Saudari Verina Esli Denile Pratiwi. Kemudian akan disampaikan materi oleh Saudara Ahmad Supriyanto. Waktu dan tempat dipersilakan.
Untuk selanjutnya yaitu rencana aksi nyata. Di sini akan saya sampaikan untuk rencana aksi nyata ada 3, yaitu jangka pendek, jangka menengah, dan jangka panjang. Di jangka pendeknya ada satu razia rutin gabungan bisa dengan TNI, Polri, dan BNN. Yang kedua ada sosialisasi anti narkoba yang bisa juga mengundang dari BNN atau Dinas Kesehatan. Yang ketiga yaitu deklarasi zero HP ilegal, narkoba, dan penipuan. Untuk jangka menengahnya ada 3 juga. Yang pertama ada penguatan SDM petugas, yang kedua peningkatan teknologi pengamanan, yang ketiga pengawasan berbasis digital. Untuk yang terakhir jangka panjang ada 2, yaitu yang pertama reformasi budaya kerja dan mewujudkan lapas rutan bebas narkoba. Untuk yang terakhir ada kesimpulan. Jadi dari materi yang disampaikan dari kelompok kami dapat disimpulkan bahwa penyelundupan narkoba dan HP di dalam rutan atau lapas merupakan ancaman serius terhadap satu keamanan, 2 integritas petugas, dan yang ketiga pembangunan SDM nasional. Hal ini sangat bertentangan dengan semangat Astacita keempat Presiden Republik Indonesia, yaitu membangun SDM unggul, sehat, berintegritas, dan produktif. Oleh karena itu, diperlukan 1 pengawasan dengan ketat, 2 penguatan integritas, 3 modernisasi sistem pengamanan, dan yang terakhir kolaborasi dengan seluruh pihak. Oke, baik. Terima kasih kepada Saudara Ahmad Supriyanto. Itu tadi pemaparan dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Saya akhiri. Mewakili teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.